Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuyina Khairunisa. Dan perkenalkan, nama saya MC dan Farhana. Di video ini kita akan membahas mengenai peradaban Sasaniyah terhadap pemikiran politik dalam Islam. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa pemikiran politik dalam Islam itu murni semuanya dipengaruhi oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi ternyata setelah mengetahui sejarahnya, tidak semuanya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ternyata dipengaruhi juga oleh peradaban-peradaban pada waktu itu, yaitu salah satunya adalah pengaruh peradaban Sasaniyah dari Persia. Nah, di video ini kita akan membahas bagaimana pengaruh tersebut bisa masuk, apa saja bentuk pengaruhnya, dan bagaimana dampak terhadap pemikiran politik Muslim pada masa klasik. Perlu kita pahami bahwa pemikiran politik dalam Islam itu tidak berkembang di ruang yang kosong. Selain dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam seperti Al-Quran dan Al-Hadis, pengaruh politik dalam Islam itu juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filsafat Yunani seperti Aristoteles dan Plato. Seperti kehidupan dalam rumah tangga, mereka pun juga menggunakan pemikiran-pemikiran para filsafat Yunani seperti Bryson. Namun dibandingkan pengaruh pemikiran filsafat Yunani, pemikiran Sasaniyah itu jauh lebih berpengaruh di dalam bidang politik. Ini disebabkan karena beberapa alasan. Pertama, umat Islam berhasil menaklukkan seluruh wilayah kekaisaran Sasaniyah, sehingga banyak elit Persia yang kemudian bergabung dan berkontribusi dalam pemerintahan Islam. Kedua, berbeda dengan wilayah Byzantium, masyarakat Persia lebih mudah mentransmisikan tradisi politik mereka ke dalam sistem Islam. Dan ketiga, gagasan Sasaniyah lebih bersifat praktis, terutama dalam hal pemerintahan, sehingga lebih mudah diterapkan dibandingkan filsafat Yunani yang cenderung abstrak. Salah satu gagasan utama dari tradisi Sasaniyah adalah negara dan agama tidak bisa dipisahkan. Gagasan ini terkenal melalui kerajaan dan agama adalah saudara kembar yang tidak akan ada satu tanpa ada yang lain. Konsep ini berasal dari teks Sasaniyah seperti Wasiat Ad-Dasir dan Surat Tansar. Dalam teks tersebut dijelaskan bahwa agama menjadi dasar kekuasaan, sedangkan negara menjadi pelindung agama. Menariknya, gagasan ini banyak diadopsi oleh pemikir Islam seperti Al-Ghazali. Bahkan tokoh seperti Fakhruddin Razi mengatakan bahwa pepatah ini adalah perkataan Nabi Muhammad. Padahal ini adalah tinggalan tradisi Persia kuno. Ini menunjukkan terjadinya integrasi ide, di mana pemikiran luar diadaptasi dan dilegitimasi dalam kerangka Islam. Pengaruh Sasaniyah juga terlihat pada praktik pemerintahan Islam, terutama pada masa dinasti Abbasiyah. Contohnya, ibu kota dipindah dari Damaskus ke Baghdad, yang lokasinya dekat dari bekas pemerintahan Sasaniyah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pergeseran praktik orientasi politik ke Persia. Selain itu, Abbasiyah juga melibatkan banyak orang Persia dalam birokrasi pemerintah. Bahkan bahasa Persia mulai digunakan secara luas dalam administrasi dan kepustakaan. Tidak hanya itu, umat Islam pada awalnya meniru sistem koin dari Bizaitun dan Sasaniyah sebelum akhirnya mengembangkan sistemnya sendiri. Semua ini menunjukkan bahwa pemerintahan Islam berkembang melalui proses adaptasi dari peradaban sebelumnya. Pengaruh Sasaniyah juga masuk melalui karya-karyanya, yaitu sering disebut sebagai cerminan untuk para penguasa. Ini sama dengan literatur nasihat politik. Nah, salah satu contoh karyanya yang berjudul Siasat Namah karya Nizam Al-Mulk ini membahas banyak sekali gagasan Sasaniyah, terutama dalam bidang hierarki sosial dan stabilitas politik. Dalam sistem Sasaniyah, lapisan masyarakat dibagi beberapa lapisan. Contohnya seperti para pemuka agama,
tentara, petani. Justru yang menariknya, para pedagang ini diposisikan di posisi paling bawah dari lapisan masyarakat tersebut. Model hierarki ini kemudian diadopsi ke dalam pemikiran-pemikiran politik dalam Islam. Nah, yang mana lebih menekankan keteraturan sosial dan peran masing-masing kelompok dalam lapisan masyarakat tersebut. Dari semua pembahasan tersebut, kita bisa melihat bahwa pengaruh Sasaniyah memberikan dampak yang besar terhadap politik Islam, terutama dalam dua hal utama. Satu, penyatuan agama dan negara. Yang kedua, sistem sosial yang bersifat hierarkis. Sebagai kesimpulan, ternyata pemikiran politik dalam Islam itu tidak semuanya dipengaruhi oleh agama. Ternyata dipengaruhi juga oleh tradisi-tradisi dalam peradaban-peradaban pada waktu itu. Khususnya yaitu pengaruh peradaban Sasaniyah dari Persia. Hal ini menunjukkan peradaban Islam berkembang secara dinamis melalui adaptasi dan interaksi dengan berbagai budaya dan pemikiran yang ada. Sekian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.